Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dari kelas Persija. Pada kali ini, saya ingin membuat video tutorial tentang permainan jump and run game. Oke, langsung saja. Yang pertama, seperti biasa, kita lebih dahulu ketik untuk tipe HTML. Untuk tipe HTML ini mendefinisikan yang digunakan dalam HTML. Lalu ada HTML language. HTML language ini adalah elemen dari HTML. Ya, height juga, terus meta charge TF8, dan ya seperti biasa dalam pembuatan film video game. Lalu di sini pada bagian body saya menambahkan div id ground, lalu ada div id karakter, lalu ada div class obstacles, lalu di sini ada di bagian H2 score span id score span H2. Oke, langsung saja kita ke CSS-nya. Nah, pada CSS kali ini saya menyusun marginnya terlebih dahulu. Untuk tampilannya akan ada seperti ini. Margin saya pilih 0, padding 0, sizing border box. Lalu ada body. Body ini adalah selektor untuk elemen di dalam HTML. Untuk width-nya itu 100%, height-nya 100 VH, positionnya relatif, overflow hidden, display flex, lalu ada justify content to center, lalu ada Alex item center, background colornya light blue seperti pada gambar di sini. Lalu ada font family-nya Arial dan sans serif. Lanjut ke game container. Di game container ini saya memasukkan width dengan 800 px, height 300 px, position relatif, overflow hidden, border 1 px solid dengan color black, lalu margin top 20 px. Lalu lanjut ke ground. Saya bakal ngejelasin tiap-tiap poinnya dulu. Dari fungsi dari width ini yaitu menetapkan lebar body. Lalu height ini menetapkan tinggi body. Untuk posisi yaitu mengatur posisi elemen menjadi relatif terhadap viewport. Lalu ada overflow. Overflow ini adalah menghilangkan dari body sehingga konten di luar batas viewport tidak akan ditampilkan. Lalu ada display. Display ini adalah untuk menyusun elemen secara flexbox. Lalu ada justify content. Justify content ini mengatur konten agar terpusat secara horizontal di dalam body. Lalu ada alike items. Alike items ini adalah mengatur konten agar terpusat secara vertikal di dalam body. Jadi justify ini berbentuk horizontal, sedangkan alike items ini berbentuk vertikal. Background color ya background di dalam body, warna lah. Lalu ada font family. Font family ini adalah jenis font yang menjadi yang penampilan akan seperti ini. Lalu lanjut ke game content. Game container ini adalah selektor untuk elemen dengan ID game container. Lanjut ke width. Width seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu menetapkan lebar body, height, menetapkan tinggi body, posisi juga sama, overflow. Untuk border ini adalah untuk mengukur ketebalan body. Saya mengambil 1 pixel
colornya black. Untuk margin top, yaitu menetapkan margin di atas 20 pixel. Lalu lanjut ke ground. Di ground ini adalah selektor untuk elemen dengan ID ground yang mewakili tanah dan perumahan. Di dalam ground ini ada width dengan 100%, height dengan 100 pixel, background color berwarna green atau hijau, posisinya absolute. Posisi absolute ini mengatur posisi elemen menjadi absolute sehingga dapat ditempatkan dengan tempat di dalam elemen induknya. Lalu ada bottom. Bottom ini menempatkan elemen ground di bagian bawah elemen induknya. Lanjut ke karakter. Di karakter ini adalah selektor untuk elemen dengan ID karakter yang mewakili karakter dalam permainan. Jadi di dalam karakter ada karakter. Untuk isinya ada width dengan 50 pixel, height 50 pixel, background colornya red atau merah, border radius. Border radius ini adalah memberikan sudut elemen karakter menjadi bundar. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita lihat ini adalah border radius yang berwarna bulat ini. Lalu ada posisian absolut. Posisian absolut yang seperti sudah saya jelaskan, itu mengatur posisi yang menjadi absolut sehingga ditempatkan dengan tepat di dalam elemen hidupnya. Untuk bottom yaitu ada 100 pixel dan left 50 pixel. Left ini menempatkan elemen karakter 50 pixel dari kiri elemen induknya. Lanjut ada obstacle. Obstacle ini adalah selektor untuk elemen dengan kelas obstacle yang mewakili rintangan dalam permainan. Di dalam obstacle ada width dengan 300 pixel, height 100 pixel, background color black atau hitam, ada position absolute, ada bottom dengan 100 pixel, dan right min 30 pixel. Untuk ukuran fontnya saya membeli H2. H2 dengan isinya font family sans serif, margin top 10 pixel, dan margin left 10 pixel. Oke, lanjut di JavaScript-nya. JavaScript ini sangat penting untuk mendukung setiap pembuatan HTML dan CSS. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Let karakter dokumen get element by ID karakter. Maksudnya apa? Maksudnya adalah let karakter ini yaitu mengambil elemen dengan ID karakter dari dokumen HTML dan menyimpannya dalam variabel karakter. Lalu ada let is jumping false, yaitu mendefinisikan variabel is jumping yang digunakan untuk menandai apakah karakter sedang melompat atau tidak. Lalu let uptime. Let uptime ini adalah variabel uptime yang digunakan untuk menyimpan ID interval untuk proses yang menggerakkan karakter ke atas. Lalu ada let downtime. Let downtime ini adalah variabel downtime yang akan digunakan untuk menyimpan ID interval untuk proses yang menggerakkan karakter di bawah setelah lompatan. Lalu ada let display score dokumen get element by ID, yaitu mengambil elemen dengan ID score dari dokumen HTML dan menyimpannya dalam variabel display score. Yang ini nih. Untuk karakter juga sama tadi. Lalu ada let score. Let score ini yaitu variabel score digunakan untuk melacak skor permainan dan diinisialisasi dengan nilai 0. Lanjut ke function jump. Di dalam function jump itu ada if is jumping return, yaitu saya akan jelasin function jump ini. Function jump ini adalah fungsi yang mengatur perilaku lompatan karakter. Fungsi ini memeriksa apakah karakter sedang
dalam proses lompatan atau tidak menggunakan variabel isJumping. IsJumping sendiri disebut menjadi, maaf, jika karakter belum melompat, variabel isJumping diset menjadi true dan proses lompatan dimulai. Lompatan karakter diatur menggunakan interval dengan menggerakkan karakter ke atas dan kemudian ke bawah setelah mencapai ketinggian tertentu. Lalu ada jarak lompatan bisa disesuaikan dengan mengubah jump height. Oke, lanjut ke function SoScore. Di function SoScore ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan dan mengupdate skor permainan. Jadi perbedaan dari function jump dan function score ini adalah kalau function jump itu adalah fungsi yang mengatur perilaku lompatan karakter. Kalau function SoScore ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan dan mengupdate skor permainan. Setiap kali fungsi dipanggil, skor akan bertambah 1 dan ditampilkan di elemen dengan ID score. Lalu ada set interval atau SoScore. Penjelasannya yaitu mengatur interval untuk memanggil fungsi SoScore setiap 100 milidetik untuk mengupdate skor secara terus-menerus. Seperti di gambar, yaitu di sini. Nah, ini adalah contoh dari SoScore. Skornya akan terus bertambah dari 6000 terus dan lanjut. Lalu ada function generate obstacle. Function generate obstacle ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat rintangan dalam permainan. Jadi obstacle ini adalah rintangan untuk kita mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau sesuatu yang kita lewati itu pasti ada rintangannya kan. Nah, di dalam HTML ini disebut dengan obstacle. Fungsi ini membuat elemen rintangan baru atau div dan menambahkannya ke dalam kontainer rintangan. Rintangan akan bergerak dari kanan ke kiri setiap 20 milidetik. Maaf. Jika rintangan bertabrakan dengan karakter, permainan akan berakhir dengan skor akan ditampilkan. Lalu jika rintangan melewati batas layar, itu akan dihapus dari DOM. Lanjut ke di bagian function move obstacle. Function move obstacle ini adalah berfungsi bertanggung jawab untuk menggerakkan rintangan dari sisi layar ke sisi layar kanan ke sisi layar kiri. Untuk di dalamnya ada obstacle right, ada obstacle bottom, ada obstacle width dan obstacle style height. Obstacle right yang pertama yaitu bagian yang mengatur properti CSS right dari elemen rintangan. Nilai obstacle right ditambahkan dengan pixel untuk menyatakan bahwa nilai tersebut adalah satuan pixel. Lalu ada obstacle style bottom, yaitu mengatur properti CSS bottom dari elemen rintangan dalam kasus ini. Obstacle bottom menyatakan rintangan tetap berada di posisi vertikal yang sama saat bergerak ke kiri. Lalu ada obstacle style width, yaitu mengatur lebar dan tinggi elemen rintangan. Variabel obstacle width dan obstacle height menentukan rintangan untuk obstacle style width dan height, yaitu kalau width itu mengatur lebar dan tinggi elemen rintangan, sedangkan height menentukan ukuran rintangan. Oke, lanjut ke
Let character rank dan let obstacle rank. Let character rank ini yaitu metode yang mengembalikan ukuran dan posisi elemen relatif terhadap viewport. Lalu untuk let obstacle rank yaitu berisi objek dengan properti left, top, right, bottom, width, dan height yang menunjukkan posisi dan ukuran elemen karakter. Lalu kita lanjut ke generate obstacle. Generate obstacle ini adalah memanggil fungsi, yang artinya kita memanggil fungsi untuk memulai pembuatan rintangan saat permainan dimulai. Lalu ada function control. Function control ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengontrol perilaku karakter. Fungsi ini akan dipanggil setiap kali pengguna menekan tombol panah atas atau spasi. Jika tombol yang ditekan adalah panah atas atau spasi, maka fungsi jump akan dipanggil untuk melakukan lompatan. Yang terakhir ada dokumen add event listener, countdown control, yaitu mendengarkan acara countdown, tombol ditekan pada dokumen dan memanggil fungsi kontrol ketika itu terjadi. Baik, saya akan memainkan video yang telah maaf, saya akan memainkan game yang telah saya buat. Di sini saya akan mencontohkan game yang telah saya buat. Game over. Your score is 45. Jadi jika saya menyentuh balok obstacle ini, maka saya kalah dan skornya sesuai dengan yang telah saya buat, yaitu 45. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pembuatan video game saya kurang maksimal karena saya juga masih pemula dan saya juga masih banyak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.